Halo anak-anak Ibu kelas 9. Pada hari ini kita akan mempelajari materi kita selanjutnya. Kita masuk pada materi bab yang ketiga, yaitu ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk materi ini kita akan mempelajari secara mendalam. Silakan konsentrasi anak ya. Oke, sebelum mempelajari materi kita kita akan melihat kompetensi dasar yang kita ambil itu dari kompetensi dasar 3.3.1. Kemudian yang untuk keterampilannya kita ambil dari keterampilan KD 4.3.1. Untuk IPK-nya sendiri kita melihatnya nanti pencapaiannya harus mampu untuk penjabaran di ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep produksi, distribusi, konsumsi, dan harga pasar serta pengaruhnya terhadap perdagangan internasional. Sedangkan untuk IPK keterampilannya kita melihat pencapaian dari analisis ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi serta pengaruhnya terhadap perdagangan internasional. Baik anak-anak Ibu, kita akan kembali Nah, kita lanjut. Salah satu kebutuhan primer manusia yang harus dipenuhi adalah sandang. Apa sih sandang itu? Sandang merupakan pakaian yang digunakan manusia untuk menutupi tubuh. Nah, apakah kamu pernah berpikir bahwa proses-proses apa saja yang dialami oleh pakaian yang kamu terima ketika kamu membeli sebuah pakaian? Nah, pembelian pakaian yang kita lakukan pada satu toko tentu sudah mengalami yang namanya perpindahan. Misalkan pakaian itu dikirim dari toko yang berada di Jakarta menuju toko yang berada di Batam. Otomatis toko yang ada di Jakarta akan membutuhkan jasa pengiriman agar pakaian tersebut bisa dikirimkan ke kota Batam. Nah, proses daripada pengiriman ini merupakan salah satu bentuk ketergantungan antar ruang. Mengapa demikian? Karena toko yang berada di Jakarta tidak mungkin mengantar langsung ke toko yang ada di Batam. Demikian juga misalkan toko-toko dari daerah lain. Nah, inilah yang menjadi ketergantungan antar ruang. Untuk konsep ekonomi sendiri, kegiatan ekonomi sudah kamu pelajari di kelas 7 dibagi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Namun khusus untuk hari ini kita hanya sampai pada kegiatan produksi. Untuk produksi, pengertiannya adalah proses yang menghasilkan atau menambah nilai guna barang ataupun jasa. Sedangkan dilihat dari kegiatannya, kegiatan produksi kita bagi atas 2, yaitu produksi barang dan produksi jasa. Tujuan produksi itu sendiri yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mencari keuntungan bagi produsen dan memberikan pemenuhan kebutuhan bagi konsumen. Melihat faktor-faktor produksi yaitu ada tanah atau lahan, modal, tenaga kerja, kemudian faktor kewirausahaan. Balas jasa yang kita lihat dari tanah atau lahan, terdapatnya sewa tanah yang diperoleh dari tanah atau lahan, kemudian modal mendapatkan bunga ketika misalkan modal itu dilakukan proses peminjaman kredit. Sedangkan tenaga kerja balas jasanya adalah dengan mendapatkan upah, sedangkan dengan adanya faktor manajemen balas jasanya itu adalah keuntungan. Nah, kita akan membahas satu persatu bagian dari faktor-faktor produksi ini. Faktor yang pertama yaitu faktor produksi alam. Apakah yang maksud dengan faktor produksi alam? Faktor produksi alam merupakan semua kekayaan yang terdapat di alam yang dimanfaatkan dalam proses produksi. Salah satu dari faktor produksi alam yang kita dapat lihat adalah tanah. Kenapa tanah? Karena tanah itu dapat difungsikan atau dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produksi. Kemudian, apakah ada contoh lain dari faktor produksi alam? Ada, yaitu sinar matahari. Sinar matahari juga bisa digunakan sebagai salah satu produksi alam yang
berasal dari alam yang pada akhirnya bisa dimanfaatkan atau bisa digunakan untuk membantu proses produksi. Nah, untuk faktor yang kedua, kita masuk pada faktor produksi tenaga kerja. Apa yang dimaksud dengan faktor produksi tenaga kerja? Faktor produksi tenaga kerja adalah orang-orang yang secara langsung atau tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Nah, untuk di Indonesia sendiri, tenaga kerja itu dibagi atas dasar tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja tidak terdidik, dan tidak terlatih. Apakah tenaga kerja terdidik ini? Tenaga kerja terdidik itu maksudnya adalah tenaga kerja yang memerlukan pendidikan khusus sesuai bidang untuk melakukan kegiatan produksi. Contohnya adalah guru, dokter, ataupun arsitek. Sedangkan tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memerlukan pelatihan khusus untuk bisa bekerja di bidangnya. Contohnya adalah penjahit, penata rambut. Kemudian tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, ini maksudnya adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan atau pelatihan untuk dapat bekerja. Contoh tukang becak. Faktor produksi modal adalah tempat ditawarkannya barang-barang modal untuk kepentingan proses produksi. Pengertian barang modal tidak hanya berupa mesin-mesin ataupun peralatan saja, tetapi juga modal uang yang merupakan modal dana yang digunakan untuk membeli barang-barang modal. Modal yang berupa uang diperoleh dari tabungan dan pinjaman yang digunakan untuk investasi. Namun diharapkan investasi tersebut dapat mengalami peningkatan sehingga adanya proses permintaan terhadap produksi barang ataupun jasa yang dihasilkan itu dapat mengalami peningkatan. Faktor produksi kewirausahaan adalah kemampuan dan keahlian serta kecakapan seseorang dalam merencanakan, mengendalikan, mengatur, dan mengawasi seluruh kegiatan produksi. Maka faktor produksi kewirausahaan ini memerlukan yang namanya pengusaha atau wirausaha, di mana pengusaha itu adalah seseorang yang memiliki jiwa kewirausahaan yang mampu mengelola dan mengambil keputusan untuk berbagai faktor produksi, di mana keputusan tersebut akan membuat usaha yang dijalankan boleh berjalan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan badan usaha yang telah ditetapkan. Untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, Ibu akan memberikan data pada slide-slide berikut, yaitu data-data penghasil komoditas-komoditas terbesar di dunia. Dan di dalam slide-slide ini terdapat negara-negara penghasil di urutan-urutan terbesarnya. Harapan Ibu, data-data ini bisa melengkapi pengetahuan kamu akan komoditas produksi yang dihasilkan di beberapa negara, dan informasi ini mungkin akan mengalami perubahan dari tahun ke tahun, dan Ibu harapkan untuk data-data yang di tahun yang terbaru, yaitu antara tahun 2019 dan tahun 2020 bisa kita dapatkan. Namun Ibu harap kamu bisa melihat perbandingan urutan negara-negara yang sudah melakukan produksi di berbagai komoditas, berapa tingkat persentasenya dan di urutan keberapa khususnya untuk negara Indonesia. Selamat memperhatikan nak, dan untuk mendapatkan datanya ini silakan diamati dengan baik.
Untuk penugasanmu hari ini, silakan kamu susun 10 pertanyaan terkait materi yang sudah kamu tonton pada video ini. Nah, 10 pertanyaan ini kamu akan mencari jawabannya gitu ya, terkait dengan materi ini. Boleh nanti di googling ataupun dilihat kembali video ini, ataupun dengan melihat buku paket. Pahamilah susunan pertanyaan dan jawaban yang sudah kamu buat. Setelah selesai kamu tuliskan pada buku catatan, silakan fotokan dan post di Edmodo. Kemudian nanti buat absensimu di kolom komentar video YouTube ini. Sampai jumpa nak pada pertemuan kita berikutnya. Tetap semangat, salam sehat. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. See you, bye bye, God bless you.